Meningkat acara selanjutnya, Mauidul Hasan akan disampaikan oleh Al-Hukum Haji Abdul dari Aksi sakit. Ada kumpul nggak sih? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa amma ba'du. Yang kami hormati dan kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Mukhlis Fadil, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Opik Tombo Aki, juga yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Bagus Nur Komari, juga yang kami hormati Ustaz Ahmad Fauzi Junaidi SPDI, Ketua DKM Ustaz Ahmad Khairani, para bapak-bapak yang ganteng-ganteng, para ibu-ibu yang cantik-cantik, para nenek-nenek yang imut-imut, para remaja Islam baik putra dan putri hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya mau tanya Bapak Ibu semua, apa kabar, sehat? Udah makan? Udah mandi? Jemuran udah diangkat? Bapak Ibu kenal sama saya? Pernah nonton aksi Indosiar? Kirim dukungan SMS enggak? Pantesan saya kalah. Pada hari ini, malam ini saya bangga, saya kagum, saya salut sama jamaah DKM Masjid Nurul Fattah, betul? Yang telah mengadakan acara peringatan Isra dan Mi'raj. Saya turun dari kendaraan, saya masuk ke tempat ini, Masya Allah, jamaah yang hadir sampai jalan-jalan. Karena tempatnya di jalan, panggungnya keren, MC-nya keren, jamaahnya keren, yang ceramah alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam mensukseskan acara pada malam ini menjadi media dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tukang sound system masuk surga sama sound-soundnya. Tukang tenda masuk surga sama tenda-tendanya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini karena cinta kepada Allah dan Rasulnya dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke Mekah. Pengen ke Mekah? Ibu yang pengen, tolong tunjuk tangan. Alhamdulillah. Saya doain ibu yang tunjuk tangan
mudah-mudahan segera dipanggil Allah. Untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Pak, punya duitnya. Berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah, kata guru kami almarhum al-maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar bin al-maghfurlah Abuya Kiai Haji Nur Ali, kalau kita pengen apa-apa, pertama niat dalam hati. Udah niat. Yang di belakang yang belum niat silahkan niat. Yang di belakang sudah mulai baca niat. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Ini ceramah udah malam. Kata bapak di belakang ngasih pantun. Palinglah enak duduk di taman. Siangnya dikasih makan sayur katuk. Ustadz Dani udah malam ceramah jangan kelamaan. Semakin malam mata semakin bener kan? Saya ceramah nggak lama, insya Allah dalam beberapa waktu selesai. Amin ya Rabbal. Karena saya tahu ibu bukan nungguin saya. Emang dari tadi yang kita tungguin Opik Tombo Ati sama saya. Setelah niat doa, setelah doa usaha, maka Allah akan memudahkan apa yang kita inginkan. Ada cerita nyata Bapak Ibu 2019 yang lalu, saya dampingi jamaah haji. Ada aki-aki dari Cikarang, dia cerita sama saya, Pak Ustadz, dengan kekuatan niat, doa, usaha, Allah kasih kemudahan kepada saya untuk bisa berangkat haji, meskipun saya tiap hari cuma jualan singkong. Jagain tempat gue ya. Saya tanya apa rahasianya. Kata dia, Ustadz, saya jual singkong sama kebun-kebunnya. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara memperingati Isra dan Mi'raj adalah berbicara bagaimana tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Ada berapa tujuan manusia diciptakan oleh Allah? Ada dua. Apa yang pertama? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Yang kedua, untuk menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin baik dalam skala nasional maupun dalam skala regional maupun dalam skala yang paling kecil di rumah tangga masing-masing. Maka melalui momentum Isra dan Mi'raj, ayo kita lihat bagaimana pesan Nabi ketika di ujung hayatnya yang dipanggil kita umatnya. Siapa lu? Peta dulu ada ini. Adek, kakak lagi ngomong. Kalau kamu ngomong, kakak lupa. Diam ya dek. Masih pantas untuk dipanggil kakak. Panggil om. Maka ketika Nabi saat
yang dipanggil kita umatnya. Ummati, ummati, ummati. Beda sama kita. Mungkin nanti seandainya ada yang mati, mungkin yang dipanggil bukan umatnya, mungkin yang dipanggil anaknya. Udin. Apa? Ada Udin. Awas. Mama. Apa? Agus. Apa? Ada Agus. Nanti kalau bapak mati, bapak pesan sama kamu. Tadi apa nih, Marinya? Depan pasar Bondo, jangan dijual. Emang Lah bapaknya emang itu jalan raya. Bang. Nanti kalau bapakmu mati, itu rumah yang di belakang jangan dijual. Om. Emang kenapa? Kontrakan kau. Maka apa kata Nabi? Ummati as-salah, ummati as-salah, ummati as-salah. Maka kita lihat sekarang pada bagaimana sholat kita. Di dalam Al-Quran ada 3 bentuk orang melakukan sholat. Ya ngompol. Pancik kan. Apaan? Nanti lu kalau ngumpul gak kasih capung gua tak. Kasih dah ke ini. Kalau enggak kasih ke titit lu. Apaan? Gua tahu lu lagi nunggu tombol hati ya. Dikit lagi. Maka 3 bentuk orang melakukan sholat seperti yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Apa yang pertama? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yaitu mereka orang-orang yang melakukan sholat dengan khusyuk. Saya tanya bapak, sholat kita sudah khusyuk apa belum? Bu, saya tanya ibu, pernah nggak sebelum sholat kehilangan kunci? Allahu Akbar. Kunci mana? Udah temu di mana? Bagaimana sholat yang khusyuk? Kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, orang yang sholat khusyuk ketika dia menundukkan diri di hadapan Allah, maka sholatnya pakai perasaan. Beda nggak melakukan sesuatu dengan perasaan atau tanpa perasaan, sama apa beda? Dulu mbak, waktu istri kita sama kita nanti baru, perasaan cinta istri sama suami masih gede. Suami pengen minum itu gelas lengkap, ada tatakan, ada tutupan. Anak satu tatakan hilang, anak 2 tutup hilang, anak 3 itu Pak yang bawa balik kencang dia itu Pak. Maka kata Al-Imam Ahmad Mustafa Al-Marahi dalam tafsir Al-Marahi, orang yang sholat khusyuk ketika dia menundukkan diri di hadapan Allah, maka pikirannya ingat sholat, hatinya ingat sholat, konsentrasi, konsentrasi.
air yang mendidih, matiin. Tutup saji yang kebuka, tutup. Takutnya lagi sholat, kucing naik ke atas meja. Selesai baca Fatihah, ibu bacanya surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Agak kabur-kabur itu uji. Malikin nas. Agak pagi-pagi. Ilahin nas. Lupa batal sholatnya. Na'udzubillahi min. Maka konsentrasi. Yang kedua, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang melaksanakan sholat dengan lalai. Maka melalui momentum Isra dan Mi'raj ini senantiasa semangat kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Lebih-lebih suami kita dorong untuk sama melaksanakan sholat jamaah di masjid. Alhamdulillah. Saya yakin ibu suaminya semua rajin ke masjid Nurul Hatta. Alhamdulillah. Kata ibu, Pak Ustadz, kalau masalah lagi saya ke masjid, jangan tanya. Jangan tanya. Azan Zohor beduk di masjid. Azan Asar beduk di masjid. Azan Maghrib beduk di masjid. Azan Isya beduk di masjid. Alhamdulillah. Yang ke masjid suaminya apa beduk? Maka nanti Bapak Ibu di padang mahsyar akan ada 3 kelompok manusia. Ada mereka orang yang wajahnya terang laksana bintang. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika mendengar suara azan ambil air wudhu berangkat ke masjid. Nanti ada orang yang wajahnya terang laksana bulan. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika sebelum azan sudah ambil air wudhu berangkat ke masjid. Nanti ada orang yang wajahnya terang laksana matahari. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika sebelum azan sudah duduk di dalam masjid. Dia menanti azan berkumandang. Azannya masih lama. Dia baca kalimat-kalimat thayyibah. Dia baca istighfar. Kalau dari tadi ini nggak ada tadi. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Susahnya jadi perempuan harus selalu jaga iman, baik siang ataupun baik janda ataupun susahnya jadi laki harus berangkat kerja tiap cari uang untuk anak juga modal buat kawin.
Bapak dengan kawin lagi di belakang langsung semangat boleh. Yang ketiga alladzina hum yura'un, yaitu mereka orang-orang yang melaksanakan sholat karena riya, ingin dilihat oleh orang lain. Maka pertanyaannya, apakah kita kategori orang yang melaksanakan sholat pada model yang pertama, kedua, ketiga? Itu semua jawabannya dikembalikan kepada diri masing-masing yang mampu menjawabnya. Maka mudah-mudahan kita termasuk kategori orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Betapa memiliki banyak keberuntungan bagi orang yang senantiasa menjaga sholatnya, sebagaimana yang telah difirmankan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu, anakmu, istrimu untuk sabar melakukan sholat. Kami enggak minta rezeki kepadamu, nahnu narzuquka, akan tetapi kami Allah yang akan memberikan rezeki kepada. Ibu, saya tanya, langit punya siapa? Allah. Bumi punya siapa? Allah. Umur punya siapa? Allah. Rezeki punya siapa? Allah. Kalau kita dekat sama Allah, Allah akan dekat sama kita. Kalau kita minta rezeki sama Allah, Allah akan kasih rezeki kepada kita. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu, dengan kita hadir pada malam hari ini, kita berharap nanti manakala kita mati, kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan satu harapan, termasuk kategori min husnil khatimah. Kita akan suka doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Bagaimana agar kita mampu ketika nanti kita mendapatkan predikat husnul khatimah, di ujung hayat kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Saya punya sahabat yang bekerja di rumah sakit Jakarta Timur, yang tugasnya mendampingi pasien di rumah sakit manakala dalam kondisi sakaratul maut. Dari orang-orang yang ia dampingi 100%, 70% diantaranya mampu mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan 30% mereka mati kayak orang kecil. Kira-kira begitu. Masa udah dengerin aja Tom, protes bu. Maka Ustadz ini kemudian melakukan penelitian, kenapa yang 70% di antara mereka mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata ketika ditanyakan kepada mereka orang-orang yang pernah hidup semasa almarhumin wal marhumat, amalan apa semasa hidupnya yang senantiasa mereka laksanakan, ada 5 macam. Berapa bu? Berapa bu? Bu? Belum ditanya. Dan 5.
Yang ketiga adalah orang yang mampu menahan amarah. Yang keempat adalah mereka orang-orang yang senantiasa senang membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah mereka orang-orang yang senang bersedekah. Masjid kita Nurul Fatah dalam proses pembangunan. Manakala besok suami akan berangkat sholat Jumat, pesan sama suami, papa jangan lupa dalam kantong siapin uang buat kotak amal. Kata suami, tenang aja mama, dalam kantong papa udah siap. Ada 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 2.000, 1.000. Kira-kira yang masuk berapa Pak? 1.000. Ibu, ada orang minta-minta depan rumah ibu, ada 1.000 kaku sama 1.000 lecak. Ibu kasih yang kaku apa yang lecak? Maka yuk melalui pembangunan masjid kita bersedekah. Mudah-mudahan kita semua di ujung hayat kita mampu mengucapkan la ilaha illallah, termasuk kategori min husnil khatimah, dan nanti kita di dalam surga dimasukkan bersama dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Saya akhiri jalan-jalan ke Jakarta. Para botak kena sambal. Maksud hati ingin terus berkata-kata. Saya lihat jamaah sudah mulai bekal. Buah manggis, buah rambutan, buah salak, buah durian. Itulah nama buah-buah. Kuntilanak naik sepeda, nabrak tiang listrik. Kuntilanak bego. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.